Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Kamis tanggal 4 April 2024, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-16 ayat 8. Mazmur 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyang. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyang. Demikian firman Tuhan. Senantiasa memandang Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senantiasa memandang Tuhan adalah sikap orang percaya yang baik. Apapun keadaan dan pergumulan hidup yang sedang kita alami, kita harus tetap memandang Tuhan. Daud memberikan contoh dan teladan iman bagi kita semua untuk selalu memandang kepada Tuhan dalam segala langkah kita. Kita percaya akan kehadiran Tuhan yang selalu berdiri di sebelah kanan kita ketika kita berada dalam pergumulan hidup kita, sehingga kita tidak goyah. Jika kita tidak goyang, maka Tuhan akan memberikan sukacita, kegembiraan, dan ketentraman. Tuhan menjauhkan kita dari jalan kegelapan, sehingga kita tidak masuk ke dunia orang mati, tetapi kita akan masuk ke dunia kehidupan yang kekal. Memandang Tuhan berarti percaya dan yakin sepenuhnya kepada Dia. Itu adalah kekuatan dan andalan kita. Pemazmur juga mengatakan bahwa Tuhan berdiri di dekatnya. Berdiri berarti siap sedia. Begitulah Tuhan selalu siap mendampingi kita, sehingga kita kuat dan kokoh. Daud mengerti benar bahwa sukacita dan sorak-sorai bukanlah bergantung dari berat ringannya situasi yang sedang ia hadapi. Tetapi ia percaya bahwa dengan memandang kepada Tuhan, menyadari kehadiran Tuhan yang selalu berjalan di sebelahnya dengan setia, akan membuatnya mampu untuk terus berdiri tegak meski situasi sama sekali tidak kondusif. Bagi Daud, kehadiran Tuhan bersamanya merupakan kunci utama yang membuatnya mampu terus hidup dengan penuh sukacita dan keriangan. Bersama Tuhan, dia tidak perlu takut. Bersama Tuhan, ada solusi atau jawaban, pertolongan, bahkan kemenangan. Bersama Tuhan, kita akan selalu bisa bersukacita. Itu disadari Daud, dan itu bisa kita lihat dengan jelas dari tulisan-tulisannya dalam kitab Mazmur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita saat ini sedang kehilangan sukacita, sulit tersenyum, dan tidak lagi merasa bahagia dalam hidup? Sadarilah bahwa beban kehidupan akan selalu datang silih berganti. Kabar baiknya adalah Tuhan tahu
dan mengerti pergumulan kita. Dia mendengar dan sangat peduli terhadap semua itu. Tuhan selalu menyertai kita dan selalu siap pula memberi kelegaan, bahkan melepaskan kita dari belenggu masalah. Tuhan akan selalu ada beserta kita. Masalahnya, apakah kita mau mengarahkan pandangan kita kepadanya, mengandalkannya, bertumpu, dan bergantung kepadanya, atau terus berfokus pada permasalahan yang datang silih berganti. Ada banyak orang di antara kita yang sering goyah menghadapi godaan dunia ini karena tidak memandang kepada Tuhan sebelum bertindak. Mereka hanya memandang kepada harta benda dan manusia. Akibatnya iman mereka goyang. Untuk mereka yang goyang imannya, hidup mereka akan mengalami duka cita, kesedihan, kegalauan, pertengkaran, perselisihan, ketidakjujuran. Tuhan akan menyerahkan mereka ke dunia orang mati dan membiarkan mereka menuju dunia kebinasaan, karena Tuhan tidak melimpahi mereka dengan sukacita. Saudara-saudara yang kekasih, dengan memahami penjelasan dari nats renungan kita hari ini yang mengajarkan kepada kita bahwa dalam segala situasi, dalam segala keadaan, kita harus tetap fokus kepada Tuhan, senantiasa memandang kepada Tuhan. Tuhan harus menjadi pusat dari perjalanan hidup dan segala aktivitas kita, baik pekerjaan, karir, pendidikan, dan pelayanan. Cara kita menjadikan Tuhan sebagai pusat dari hidup kita adalah dengan selalu memandang kepada Tuhan. Karena itu, berbahagialah kita yang telah mengenal Allah yang benar di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah membukakan jalan keselamatan bagi kita semua, sehingga kita tidak menuju kepada dunia orang mati. Sebaliknya, kita menuju kepada dunia kehidupan di hadapan Allah Bapa di sorga. Karena itu, teruslah memandang Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, puji syukur terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Pagi ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami selalu memandang kepada Tuhan, karena Tuhan ada berdiri di sebelah kanan kami. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan, agar firman-Mu ini menjadi terang dan kekuatan bagi hidup kami. Terimalah doa permohonan kami ini ya Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.